pemerintah kan beralasan ada JKP, jaminan kehilangan pekerjaan itu. Apakah ini sudah cukup atau alasan itu bisa dibenarkan begitu? Jaminan kehilangan pekerjaan itu mensyaratkan masa kerja berturut-turut. Nah sekarang karyawan kontrak outsourcing kan merajalela, outsourcing seumur hidup bisa berulang-ulang, karyawan kontrak bisa berulang-ulang dan kontrak pendek. Di kontrak seminggu aja sekarang bisa dengan Omnibus Law. Pertanyaannya, untuk karyawan kontrak dan karyawan outsourcing yang jumlahnya puluhan juta ini, bagaimana dia bisa akan mencapai tidak terputus masa kerjanya selama 2 tahun untuk mendapatkan JKP sebagai persyaratan? Gak bisa. Itu akal-akalan aja. Akal-akalan. Yang kedua, mana JKP udah jalan? Tunjukkan pada saya satu kasus aja. Siapa yang udah dapat? Panjang yang saya tahu tidak dapat. Gak ada yang dapat. Teman-teman media kan ngerasain lah. Teman-teman media yang diberhentikan. Apakah dia karena kontrak, kontributor, atau outsourcing, atau karyawan tetap? Ada nggak dikasih JKP? Coba tanya aja teman-teman media sendiri. Kalau yang saya tahu sih buruh pabrik enggak. Mana? Pertama dia mensyaratkan tadi 2 tahun berturut-turut. Bagi karyawan kontrak dan outsourcing pasti nggak dapat. Yang kedua, JKP itu mengambil dana jaminan kecelakaan kerja, iuran dari jaminan kecelakaan kerja, JKK, dan jaminan kematian. Pertanyaannya, sudah disisihkan nggak oleh BPJS Naker? Mana coba? Umumkan dong. Di dalam pembukuannya. BPJS Naker itu takut. Teman-teman asal tahu ya. Memindahkan iuran untuk dana program, itu kriminal. Makanya saya pengen lihat dulu nih, kalau mulai JKP jalan, benar dipindahkan oleh BPJS Naker, seluruh direksi akan kami tuntut secara kriminal. Walaupun dia pakai undang-undang Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law, lex generalis. Sedangkan undang-undang tentang BPJS, itu lex spesialis. Kami akan pakai undang BPJS. Dihukum 8 tahun, memindahkan iuran program ke program lain. Subsidi silang terhadap program nggak boleh. Misal, boleh nggak bayar jaminan kecelakaan kerja dari iurannya jaminan hari tua? Kan kasnya tetap sama, masuk ke arus kasnya BPJS Ketenagakerjaan. Nggak boleh, pidana. Pasti dibenarkan oleh Omnibus Law. JKP itu ngambil dari JKK dan JKM. Pertanyaannya adalah, di Undang-Undang BPJS itu belum dihapus tentang melarang subsidi silang antar program. Berani nggak tuh direksi? Nah, jadi nggak akan jalan itu JKP. Yang berikutnya, JKP, dana yang sudah dipisahkan dari sebagian JKK dan JKM iurannya, ditaruh di kas mana? Untuk membayar buruh, sekali lagi, ini lagi masih banyak PHK. Cukup nggak uangnya? Itu retorika, kawan-kawan. Jadi seolah-olah JKP ada programnya, tapi begitu implementasi, nggak bisa jalan. Kenapa? Cukup nggak uangnya? Bisa. Diambil dari JKM 100, misalnya nih ya, 100 rupiah. Diambil dari JKK, jaminan kecelakaan kerja 100 rupiah. Terkumpullah 200 rupiah. PHK-nya 1.000 orang, butuh dana 1.000. Nah 800 rupiahnya dari mana? Padahal dana tersedia 200 rupiah. Kan nggak bisa milih-milih. Ya ter-PHK ya ter-PHK. Kalau dia karyawan tetap bisa. Udah masa kerja di atas 2 tahun lah. Ternyata PHK-nya 1.000 orang. Membutuhkan dana 1.000 rupiah. Tadi yang terkumpul JKK dan JKM 200 rupiah. 800 rupiah dari mana? Oh dari pemerintah APBN. APBN aja jeblok dananya. Kan Ibu Sri Mulyani udah bilang. Untuk penanganan COVID aja 200 triliun. 200 triliun itu hampir 10% APBN. Belum lagi dana-dana yang lain. Percepatan ekonomi nasional PEN. Itu aja mau cari utangan. Jadi nggak masuk akal program ini. Masa dipilah-pilah. Oh ada 200 rupiah, dibutuhkan 1.000 rupiah untuk PHK. Nanti kita pilih. Supaya cukup 200 rupiah. Nggak bisa. Jaminan sosial itu semua ya semua.
andaikan masa kerja 2 tahun. Jadi JKP itu nggak bisa jalan. Bagus di tulisan, tidak bisa jalan di lapangan. Dan kami KSP tidak percaya JKP bisa jalan. Terima kasih.